Baik teman-teman semuanya. Sebentar. Bentar ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai praktikum pada malam hari ini. Kita buka Excelnya dulu ya. Videonya di standar. Yuk, apakah sudah dibuka untuk Excelnya teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Baik. Pak. Pada malam hari ini kita akan melakukan proses pelatihan atau praktikum untuk degree of operating leverage. Sebetulnya bukan hanya degree of operating leverage saja, tetapi di sini kita akan melakukan proses evaluasi struktur biaya dan degree of operating leverage punyanya PT Bucin Buncis yang sudah kita praktikan di praktikum 1 sampai praktikum 4. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengevaluasi berdasarkan rasio margin kontribusi, kemudian berdasarkan degree of operating leverage, berdasarkan titik impas penjualan, dan berdasarkan rasio batas aman atau margin of safety, tapi rasionya. Nah, kalau kemarin kan margin of safety-nya saja secara nilai rupiah. Sekarang kita akan mencoba menyimpulkan atau mengevaluasi kegiatan atau struktur biaya dari sisi keempat poin ini gitu. Jika memang sudah, kita akan segera melakukan proses praktikum. Oke. Sudah muncul seperti ini semuanya teman-teman untuk praktikumnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, kita akan melakukan proses praktikum pertama, yaitu langkah ke-1. Kita akan melakukan proses evaluasi berdasarkan rasio margin kontribusi. Kemudian nanti setelah praktikum ini, kita simpulkan hasil praktikum kita dari rangkaian pertama, praktikum 1, sampai ke terakhir yang praktikum 4, itu bagaimana sih sebenarnya gambaran PT Buncis ini, PT Bucin Buncis ini, gitu ya. Nah, untuk langkah pertama, kita menggunakan dasar rasio margin kontribusi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa yang namanya rasio margin kontribusi dengan rumusnya seperti ini, di mana rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan aktual. Ya, nah sekarang teman-teman kursornya letakkan di D29, sudah? Jika sudah, maka kita lihat lagi di data yang tersedia yang sudah disediakan sama PT Bucin Buncis. Kalau dalam data ini, apakah margin kontribusinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ada yang tahu margin kontribusi ini hasilnya dari mana? C8 dikurang C9. Betul, C8 dikurangi dengan C9. Jadi penerimaan penjualan aktual dikurangi dengan biaya variabel itu hasilnya adalah margin kontribusi. Bagus ya. Nah, maka sekarang langkah berikutnya adalah letakkan kursor di D29, kemudian masukkan rumus, dilingkan ke C10. Enter. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya, letakkan kursor di F30. Dilingkan F30-nya ke total penjualan 90. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang, letakkan di kursor D31. Kursornya letakkan di D31. Ini teman-teman tinggal bagi saja antara D30 dibagi dengan F30 sama dengan D30 dibagi dengan
F30, enter. Sudah? Hasilnya berapa? 0,374. 0,374. Di mana di sini sudah mengetahui ketika teman-teman sudah dapat angkanya 0,374, maka otomatis di sini muncul kesimpulan. Kesimpulannya apa berarti? Untuk yang margin kontribusi, rasio margin kontribusi, artinya apa? Nah, artinya adalah PT Bucin Buncis ini memiliki rasio margin kontribusinya sebesar 0,374. Artinya, setiap penghasilan penjualan sebesar Rp10 itu menghasilkan 37,42 laba operasinya. Jadi ningkatin Rp37,42 di setiap laba operasinya. Jadi kalau Bucin Buncis menjual 10.000 berarti dikali 37,42 gitu. Ya, sehingga di sini jika dipresentasikan rasio margin kontribusinya sebesar 37,4%. Nah, sehingga nanti total penjualannya berapa kali 37,42% hasil rasio margin kontribusinya, itu adalah pengungkitnya atau itu adalah peningkatan laba operasinya. Setiap ngejual segitu. Nah, kalau kasusnya di sini setiap terjual Rp100, penjualannya hadir Rp100, maka menghasilkan tambahan peningkatan dalam laba operasinya sebesar Rp37,42. Oke, sampai langkah ini mengerti? Jadi begitu cara bacanya. Kesimpulan pertama sudah jelas ya. Oke. Pak. Ada yang tertinggal sampai langkah ini, silakan. Penjualan aktual dikali 10.000 ya. Betul. Kok ketinggalan? Oke. Kalau enggak, bisa langsung ke C8. Yayan ya. Baik, Pak. Karena di sini sudah langsung saya masukkan penerimaan penjual. Baik, jika sudah, yuk kita masuk ke praktikum kedua. Nah, di praktikum kedua, kita ini akan membahas mengenai degree of operating leverage. Nah, kita akan mengetahui seberapa besar degree of operating leverage-nya, sehingga pengungkitnya ini akan berapa tinggi ketika terjadi penaikan atau penurunan. Oke, yuk kita simak sama-sama. Sekarang, kita masukkan pada kita letakkan kursornya di D47. Untuk margin kontribusi, kita tarik aja ke atas sama dengan larikan ke D30. Sudah? Sudah. Untuk laba operasinya, letakkan kursor di F47, kemudian sama dengan masukin ke laba operasi di sini. Sudah? Oke. Sudah. Laba operasi didapat dari mana? Guys, laba operasi didapat dari mana? C10 dikurangi C11. Betul, margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Biaya Hasilnya adalah laba operasi. Iya. Bagus. Nah, setelah sudah, maka kita akan hitung berapa derajat atau berapa degree of operating leverage-nya PT Bucin Buncis. Kita bagi saja. Sama dengan D47 dibagi dengan F47. Sudah? Berapa hasilnya? 4,0. Nah, nanti biar nggak pusing untuk ininya, karena kalau digedein ini jadi 3, sekian, maka kita sebelum dibagi, kita hapus lagi. Kita sama dengan lagi, rumusnya sama dengan. Udah? Kita delete dulu. Sekarang kursor letakkan lagi di D48, sudah? Sama dengan round kurung buka. Sudah? D47 dibagi dengan F47, koma. Kalau yang bukan koma itu nanti pakai titik koma ya. Number of digitnya 1. Enter. Sudah?
Jadi ini akan menjadi tetap 4, dibulatkan jadinya maksudnya round itu ya. Oke, ada yang tertinggal sampai langkah ini? Boleh diulang, Pak? Maaf. Oke. Perhatikan baik-baik rumusnya. Sama dengan round atau dibulatkan kurung buka D47 dibagi dengan F47 koma atau titik koma sesuai dengan settingan laptop masing-masing. Number of digitnya belakang koma itu adalah 1. Kurung tutup. Enter. Sudah? Hasilnya adalah 4 derajatnya ya. Sudah, Pak. Oke, good. Ctrl S. Sehingga di sini bisa disimpulkan. Di bawahnya langsung otomatis masuk ke rumusnya. Berdasarkan data bahwa degree of leverage-nya untuk PT Bucin Buncis itu berapa, teman-teman? 4, Pak. Artinya, jika perusahaan mengalami penurunan penjualan sebesar 5%, maka laba turun berapa persen? 20%. 20%, 4 kali lipatnya. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Jika perusahaan mengalami peningkatan penjualan 5%, maka akan mengalami peningkatan laba pun sebesar 20%. Sehingga makanya ini disebut dengan pengungkit. Ini adalah peningkat atau pengali, bisa naikin atau nurunin dari sisi laba operasi gitu ya. Sehingga di sini diperhatikan betul terkait penurunan dan penaikan penjualan di sini. Makanya di sini harus hati-hati gitu. Oh, ternyata 4. Kita harus bagaimana antisipasinya? Tadi obatnya kan sudah ada ya di slide yang tadi saya terangkan. Oke. Sudah terpetakan sekarang? Berarti kesimpulan pertama, rasio marginnya 0,374. Setiap penjualan 100 ngasilin 37,4 rupiah, meningkatin laba operasina. Tanu kahiji. Anu kedua, yang berdasarkan degree of operating leverage-nya, Bucin Buncis ini tingkat operating leverage-nya sebesar 4 pengalinya. Sehingga jika mengalami penurunan 5% saja, ini akan menyebabkan penurunan laba sebesar 20%. Gitu ya. Sekarang masuk ke langkah ketiga, titik impas. Titik impas itu pembandingnya adalah biaya tetap berbanding dengan rasio margin kontribusi. Ya, rasio margin kontribusi. Caranya seperti apa? Kita masukkan biaya tetapnya. Berapa biaya tetapnya? Sama dengan biaya tetap C11. Rasio margin kontribusinya berapa? Sama dengan 0,374 atau sama dengan D31. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Di sini teman-teman tinggal membagi saja. Dibagi sama dengan D64 dibagi dengan F64 enter. Sudah? Sudah, Pak. 67 343 6. Artinya perhatikan baik-baik. PT Bucin Buncis ini akan mencapai titik impas jika penjualannya sebesar 67343666. Artinya, kalau perusahaan sudah mencapai titik impas, maka akan bertahan. Kalau masih belum, itu kemungkinan tidak akan bertahan. Berdasarkan data ini dari hasil penjualan untuk PT Bucin Buncis ini sendiri, apakah sudah mencapai titik impas?
Udah nyampe titik impas belum? Belum? Atau sudah melampaui? Ada yang bisa jawab? Udah. Sudah. Kenapa sudah, Yan? Berapa penjualannya? 90 juta. 90 juta. Titik impasnya berapa? Ini yang 67. 67. Sudah melampaui atau belum? Udah. Melampaui. Artinya, secara titik impas penjualan, kondisi bucin buncis aman atau tidak? Aman. Aman. Bisa bertahan? Bisa. Bisa, karena sudah melampaui. Artinya dalam posisi untung, ya. Oke, gitu teman-teman. Bagus ya. Oke, Ctrl S. Berikutnya, kita masuk ke praktikum keempat. Kita sekarang akan menghitung berdasarkan rasio batas aman, margin of safety ratio, di mana rumusnya adalah penjualan aktual dikurangi BEP dalam rupiah dibagi dengan penjualan aktual lagi. Maka di sini penjualan aktualnya berapa tadi? Sama dengan 90 juta C8. Sudah ya? BEP-nya berapa? Sama dengan D65. Penjualan aktualnya sama dengan kesini aja, ke D81. Untuk rumusnya, ya, letakkan kursor di D82, kemudian rumusnya sama dengan kurung buka. Ya. D81 dikurangi dengan DF81 kurung tutup. Kemudian dibagi dengan H81, enter. Berapa hasilnya? 0,25 0,25 atau 25%. Sehingga kalau kita berbicara dengan margin of safety ratio, sebelumnya jika angkanya di antara 15-20, ini artinya kondisinya apa? Ayo. Waspada. Waspada, betul. Kalau di atas 30, Aman. aman. Kalau di bawah 15, bahaya. Bahaya. Kalau rasionya negatif, berarti perusahaannya kritis. Berdasarkan hasil ini, PT Bucin Buncis ini margin of safety-nya adalah 25,17%. Artinya, kondisi perusahaannya berdasarkan margin of safety ratio ini pada di kelas yang mana? Aman, waspada, bahaya, atau kritis? Waspada. Waspada. Nah, nanti tinggal dilihat kalau waspada harus kayak gimana. Berarti harus terus ningkatin penjualannya, strateginya gitu, ya. Jelas? Sehingga di sini tergambarlah sepenuhnya terkait struktur biaya dan aktivitasnya si pihak PT Bucin Buncis melalui rasio margin kontribusi, DOL, titik impas penjualan, dan margin of safety ratio. Tergambar kondisi PT Bucin Buncis itu seperti apa gitu ya. Jangan lupa di save. Oke, sampai langkah ini sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Pak, yang DOL bulan lalunya. Kumaha? Yang ini yang berdasarkan DOL. Yang dol gimana? Ini kan 20% tuh 4 kali 5 ya, Pak? Betul. Oh, jadi kalau DOL-nya 3, nanti dikali 5 aja gitu. Betul. Jadi tergantung. Jadi sisanya adalah 15 gitu ya. Sehingga Jadi gini. ngikutin DOL sama ininya penurunannya. Betul. Jadi yang namanya DOL itu adalah pengali ya. Pengali. Sehingga kalau misalkan ini hasilnya 3 contohnya ya, maka kesininya ke 15 ya. Nih, setiap penurunan penjualan 5, maka hasilnya laba sebesar 15% turun. Kalau misalkan 2, ya 10. Nah, kalau 1 itu tidak berubah, tetap 5 gitu ya. Karena kan sama dengan 1. Oke? Gitu.
Jelas ya? Oke, jelas Pak. Oke, silakan. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Mau bertanya Pak, Boleh? yang Bapak itu di rasio margin kontribusi di bagian kesimpulannya yang menghasilkan Rp 37, berapa ya Pak? 42. Nah, yang di Jemang nggak ada 42-nya Pak? Oh, rumusnya diganti. Ini Ija. Yang Ya. ininya ganti sama koma Ija mah ya. Oh, yang setelah sebesar ya Pak? Yang ini yang setelah menghasilkan RP teks D31 kali 100. Tadi kan kalau saya mah titik ya. Ya. Ija mah jadi koma aja. Gitu. Ya. Terus titik koma, terus curug 2 ya Pak? Betul. Udah. Terus pagar koma Ya, pagar curug 2 kurung tutup. Ya. Udah Sudah Pak, benar. Tapi keluar hasilnya. enggak ini Pak, Gimana? tidak ada 42-nya. Coba share screen. Bisa share screen nggak? Gini Pak. Mana ya? Mana? Coba klik ya. Sudah. Ini ya Pak. Nah, ini Pak. Nah, itunya Ija ganti sama koma aja. Berarti yang setelah apa ini tuh Pak? Tuh, yang itu. Yang setelah teks koma. Tuh, itu tuh. Yang setelah angka 100. Ini Terus lagi. ya. Yang setelah pagar pertama Oh, ininya koma. itu koma. Enter. Oh iya Pak, betul. Sip. Yang depannya juga sama ya, Ja? Oh, yang Masih koma. depannya juga sama Pak. Ya. Oke. Ya Pak. Nah, itu hanya beda di settingan Excel-nya saja. Oke. Sip. Sudah clear ya? Clear Pak. Baik, good. Makasih Pak. Nah, teman-teman, nanti untuk ITS-nya itu praktikum yang pertama sampai terakhir nanti akan saya buatkan satu kasus. Nanti teman-teman tinggal lihat saja praktikumnya seperti apa untuk studi kasus nanti tetap dikumpulkan untuk yang pelatihan pertama sampai ke akhir ya, seperti biasa. Tapi nanti ketentuannya seperti apa pengumpulannya perhatikan baik-baik nanti dalam soal di ITS-nya ya, praktikumnya. Nanti perhatikan ketentuan-ketentuannya. Secara garis besar praktikumnya akan sama, tapi nanti perhatikan ketentuan apa yang harus dipenuhi ya, karena itu menentukan besar kecilnya nilai, ada tambahan nilai di sana ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi semuanya? Cukup jelas? Pak, itu yang DOL 5% tuh cuman jika aja itu atau If, betul, jika. oh, iya. If ya. If, betul. Jadi Bapak, gimana, Neng? maaf, yang margin of safety ratio itu hasilnya kan 0, berapa? Itu 0,25. ya itu dari mana Pak? Tadi ketinggalan. Nah, itu 0,25 dari mana? Ini pembagi ya. Nih, dibagi. Rumusnya gini. Penjualan aktual dikurangin dulu dengan BEP. Dibagi dengan penjualan aktual lagi, gitu Put. Ya. Sok Put. Sekarang tapi udah beres ini Putri 0,25-nya? Put. Ya udah, Bapak tinggal itu. Jadi di sini kalau udah 0,25 artinya perusahaan ini memiliki batasan penurunan penjualnya di 25,17%. Nah, berdasarkan klasifikasi, kalau dalam rentang 15 sampai 30, maka perusahaan ini dalam kondisi waspada. Berarti harus masih meningkatkan penjualannya gitu.
Ya, paham Put? Nah, Paham Pak, makasih Pak. itu ada di pertemuan minggu lalu berarti. Nanti tinggal interpretasinya baca. Jadi ini pemetaan kondisi PT Bucin Buncis teh gimana dengan kondisi saat ini. Intinya ini dia harus terus meningkatkan penjualan walaupun sudah break even point tapi harus terus ningkatin penjualan untuk peningkatan laba operasinya, kemudian memperbesar kondisi batas amannya sehingga tetap benar-benar firm si perusahaan ini aman. Jadi secara perhitungan saat ini dengan asumsi penjualan aktualnya di 9.000 kg buncis, ini yang namanya PT Bucin Buncis kondisinya belum aman, masih waspada, harus terus ningkatin penjualannya. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan kembali? Jelas ya? Jelas. Baik, nah nanti untuk ITS-nya dilihat saja ya. Untuk video pembelajaran jika nanti masih kurang paham bisa ditengok ulang di video pembelajaran ya. Baik, itu saja teman-teman semuanya. Open cam, kita akan foto dulu. Dimas ngerti Mas? Ngerti Pak, aman masuk. Alhamdulillah. So, tuh. Oke, Iqbal ngerti Bal? Ngerti Pak, insyaallah. Ngerti, good. Nazwa kumawa? Aman wa? Aman Pak. Mm-mm. Jaldi jeung Fitra kumaha? Aman teu? Aman Pak. Aman. Syalwa kumaha Syalwa? Mana Syalwa? Iya Pak. Aman teu? Aman Pak. Aman. Yo, Lili gimana Li? Baik gimana? Iya Pak, maaf Pak, baru join Pak. Nanti simak ulang. Oke, good. Ubay gimana Bay? Aman Bay? Mana nih Ubay itu ya? Bobo cinta. Ya udah, yuk kita pimpin doa dulu. Kita print screen dulu deh, foto dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar. Berikutnya, bentar. Ija, pimpin doa Ija. Baik Pak. Oke, setelah melakukan pembelajaran malam hari ini, kita tutup dengan membaca doa di dalam hati menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kang Ija untuk pimpinan doa malam hari ini, dan sebagai reward di malam hari ini saya berikan kepada Handrian Zakaria. Untuk ITS-nya sudah saya kasih nilai 90, tinggal sempurnakan di 100 nanti hasilnya ya. Jadi untuk Handrian Zakaria sudah mendapat 90 atas keaktifannya malam hari ini. Bisa ditukar dengan tiket ITS. Bisa ditukar ya dengan tiket ITS. Jadi dengan cemplungin data saja sudah bisa dapat 90. Tinggal sempurnakan lagi 10-nya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam soal nanti. Oke, Kian ya. Ya Bapak, Sip. makasih ya. Sama-sama. Ini pun nanti UAS pun sama akan seperti ini ya. Jadi lumayan tiket udah dapat satu Handrian malam hari ini. Nanti mudah-mudahan jadi pemicu buat teman-teman yang lainnya ya. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jika ada kendala, bisa disampaikan kembali, diskusikan dalam grup. Nanti video pembelajaran akan saya upload segera dan untuk ditindaklanjuti bersama ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.